berwarna. Loh, Pak, ini banyak, Pak. Teman-teman. Ini banyak sekali, teman. Pak, ini apakah hutan larangan, Pak, ini, Pak? Iya. Dilarang apa saja, Pak, di sini, Pak? Sekarang saja dilarang, memang ini hutan angker ya. Angker, Iya. wengit, penuh dengan tinggalan perkampungan kuno Kerajaan Majapahit, Pak. Iya. Tinggalan itu apa saja, Pak, biasanya? Ada lubang batu, ada macam-macam lah. Lumpang batu ada di sini, Pak, ya? Ya, pecah-pecahan tembikar. Tembikar ada, Pak, ya? Keramik Keramik ada, Pak. koin kepeng. Koin kepeng ada, Pak, ya? Ada. Coba kita ke sana, Pak. Iya. Nah, ini memang jalannya ngerusuk-ngerusuk seperti ini, Pak, ya? Iya. Apa ada ularnya, Pak, di sini? Ular apa, Pak, itu, Pak? Piton. Piton, teman-teman. Piton. Bukan piton. Ular piton, teman-teman. Iya, Pak. Petan. Apakah di sini juga ada yang dikira pohon kering ternyata ular bertapa, Pak? Ada. Ada juga di sini, Pak. Loh, luar biasa, sudah ada di sini, Pak, ya? Kayak Indomaret aja sudah ada. Loh, apa, Pak? Terawi, Pak, ini, Pak. Apa, Pak, ini, Pak? Tanaman pengganggu, ya? Oh, ternyata teman-teman hati-hati kalau ke hutan. Ada tanaman pengganggu. Bukan pagar makan tanaman ya? Bukan. Tanaman makan pagar. Iya. Ini pohon apa, Pak? Ini kok besar, Pak? Jati nih, Pak, ya? Ini bukan jati. Oh, bukan jati nih, Pak, ya? Luar biasa, bukan jati, teman-teman nih, teman-teman. Sehingga kita akan mencari sejatinya jati. Kok rumput, Pak, ya? Ini sangat subur sekali, Pak, ya? Oh, ini sudah memasuki area magis, Pak, ya? Iya. Ini tadi sudah masuk. Oh, sudah masuk area magis dan sakral, Pak, ya? Rahayu. Loh, Pak, ada makanan ular, Pak, ini, Pak. Ini, Pak. Kamera bisa didekatkan. Ini makanan ular apa bukan, Pak, ini? Kalau bukan, Apa ini, Pak? itu bibit porang. Oh, ini yang namanya bibit porang itu, ya. Memang bukan makanan ular nih, teman-teman. Tapi kadang kita itu dikasih semacam apa namanya cerita makan ini, Pak. Apa ini, Pak? Ini bagus. Kayaknya teman-teman ini sengaja dibentuk atau ditata sedemikian rupa membentuk sesuatu gitu loh, teman-teman ini. Nah, kelihatannya ini menhir, Pak, ya, ini, ya. Nah, ini menhir dan dolmen, teman-teman. Loh, teman-teman, banyak pecahan tembikar, teman-teman. Oh iya, pusaka, teman-teman. Loh, di sini kita menemukan logam besi yang kemungkinan ini bagian dari pusaka pada masa kerajaan-kerajaan kuno, ya. Dan ini banyak pecahan tembikar, Pak, ya, ini, Pak, ya. Ini tembikar lokal, ya, era kerajaan Majapahit. Kemungkinan ini adalah gentong, Pak, ya. Gentong wadah air kemungkinan. Luar biasa, Pak, ya, di sini banyak. Loh, Pak, ada artefak, Pak. Ini, Pak, ada artefak, Pak. Lah. Oh, sendok, Pak, ternyata, Pak, ini. Tinggalan yang kemarin ini, Pak. Nah, iya itu. Nah, tapi apakah identik dengan di sini itu mungkin pertanda, Pak? Kalau di sini dulu sebenarnya perkampungan kuno sejak Empu Sindok. Ya, juga. Iya, mungkin penemuan sendok itu sebagai pengingat, ya. Penemuan sendok, ya. Coba, Pak, kita telusuri, Pak, ya. Ini tanaman kebanyakan ini singkong, Pak, ya. Oh, ini singkong loh, teman-teman. Jadi ini dikelola oleh warga, ya, ditanami singkong. Yang ini, Pak, ini tanaman apa, Pak, ini? Apakah ini juga ditanam, Pak, ini, Pak? Bukan, ini rumput liar. Namanya apa, Pak, ini? Legetan. Ini tanaman legetan, teman-teman. Bisa disayur, Pak, ya? Bisa. Bisa dimakan ini, teman-teman. Kalau dimakan mentah bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Kalau kita makan mentah kan kambing. Oh, dicicipi boleh, Pak? Nggak boleh. Rasanya seperti sawi, teman-teman. Seperti sawi. Dan memang hutan itu juga tempat riset medis dan eksperimen, ya, berbagai macam. Kemudian penyedia pangan, lumbung pangan juga. Ini kayak kepala naga gitu ya. Raksasa yang bertapa membatu, Pak, ya? Kayak kepala ular besar gitu. Loh, iya, Pak. Jadi berarti naga membatu itu bukan dongeng, Pak, ya? Bukan. Ada di sini, Pak, ya? Iya, teman-teman. Kemungkinan ini kepala naga raksasa bertapa membatu, teman-teman, ya. Iya. Nah, coba kita cari yang lainnya, Pak, ya. Di sekitar sini
yang diduga bekas perkampungan kuno era kerajaan Majapahit, penuh dengan artefak-artefak penting. Nah ini Pak, ini artefak apa Pak? Ini Pak, ini Pak, ini Pak. Nah ini Pak, ini Pak. Kita menemukan sesuatu Pak, ini Pak, yang sangat besar dan magis Pak, ini Pak. Nah ini Pak, apa ini Pak? Ya, ini fosil kayu ya. Oh fosil ya, fosil kayu Pak ya. Iya, iya. Nah teman-teman, ada fosil kayu teman-teman. Kayu purba. Kayu purba teman-teman. Jadi banyak sekali tinggalan artefak pula di sini Pak ya. Luar biasa Pak ya. Ini ya, ini Apa Pak? ini ada lubang batu ya. Lumpang batu atau mortar stone Pak ya. Iya, ini. Oh iya teman-teman. Teman-teman ada lumpang batu mortar stone teman-teman. Nah ini teman-teman. Oh ya. Nah, bentuknya itu sangat imut, lucu ya. Lu ada batu gandeknya Pak. Iya. Nah bulat ini Pak. Ini di sini batu gandek ya. Nah kemungkinan di sini memang ada jejak-jejak perkampungan kuno era kerajaan Majapahit yang ditandai dengan adanya mortar stone ya teman-teman, atau lumpang batu. Kemungkinan lumpang sedalam ini bisa juga untuk menghaluskan biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan, umbi-umbian pada masa lalu ya, sebagai kemudian keseharian para wanita untuk menumbuk makanan, sehingga para wanita itu memiliki sumsum tulang itu sangat tebal ya, sangat kuat para wanita-wanita Jawa zaman dulu, karena aktivitasnya itu menumbuk biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan, umbi-umbian untuk menyediakan makan tiap hari. Bahkan ternyata aktivitas wanita sebagaimana kemudian dalam kitab Samana Santaka, Arjuna Wiwaha, Semaradahana, itu ternyata para wanita selain menumbuk untuk menyediakan makanan, menjahit, menenun, dan membuat tembikar, serta kemudian menanam padi, menyiangi padi, kemudian memanen padi. Ini semua juga aktivitas wanita. Selain itu juga para wanita di Jawa itu Pak juga pernah menjadi raja yang terkenal itu abad ke-7 Ratu Sima. Jadi di Jawa pada masa peradaban kuno para wanita juga memiliki peran politik ya dan kenegaraan sebagaimana para laki-laki. Bahkan tercatat 12 raja atau ratu dan rani gitu ya, baik itu Sri Maharani maupun kemudian ratu-ratu daerah pada masa Majapahit, ada 12 orang tercatat dalam prasasti-prasasti yang ada. Dan yang menjadi Sri Maharani adalah Suhita, kemudian Tribhuwana Tunggadewi. Mungkin ke lokasi yang lain Pak, mungkin kita bisa melihat tinggalan-tinggalan yang lainnya Pak. Loh, ini apa ini Pak? Ada sesuatu. Nah teman-teman, kelihatannya ini adalah alat-alat perkakas para wanita. Untuk tubuh gitu ya. Bukan, Ya, bukan. ini untuk pipisan Pak. Jadi ada pipisan batu yang bentuk pipisan ini. Lah ini untuk melembutkan kayak padi, biji-bijian untuk bedak. Nah biasanya seperti itu Pak. Jadi wanita-wanita zaman dulu belum ada toko kosmetik gitu Pak. Biasanya pakai beras, dikasih direndam dalam air, kemudian dihaluskan dengan pipisan, kemudian buat bedak Pak. Termasuk bayi-bayi itu juga dibuat pipisan dengan campuran rempah-rempah tertentu. Beras campur suketeki gitu ya. Bukan Pak, rempah-rempah Pak. Rempah-rempah. Biasanya itu lada mungkin Lada, Pak. oh. Kepanas Pak lada. Hmm. Mungkin ya semacam rempah-rempah tertentu yang biasanya untuk bahan kosmetik. Oh iya, rumput teki Pak ya. Iya, rumput teki. Yang bagian bawah itu Pak Iya, ya. itu. Itu bisa untuk kosmetik teman-teman. Luar biasa. Harum. Harum sekali rumput teki itu teman-teman. Nah mungkin ke lokasi yang lain Pak, mungkin Pak kita bisa ditunjukkan artefak-artefak selain lumpang batu Pak ya. Ini rumput apa yang menghalangi kita ini Pak? Rumput gelonggong. Rumput gelonggongan Pak ya. Rumput liar ini. Rumput liar ini Pak ya. Oh ya. Ini juga mengganggu tanaman berarti Pak ya. Iya. Luar biasa teman-teman. Lagi dekat sinar matahari itu kelihatan ada sesuatu yang magis dan sakral itu Pak. Ini bekas orang ini ya. Loh, ada kaki orang Pak. Bukan ular Pak ya. Bekas orang ini. Sedang melakukan aktivitas apa ini Pak orang-orang ini Pak? Mencari kayu bakar ada Pak? Oh, mencari kayu bakar ini ya. Dari ranting-ranting pohon ini Pak ya. Luar biasa teman-teman. Jadi selain kita mengingat lagi ya peranan para wanita dalam bahkan ada apa Pak? Oh iya Pak, ini porselen keramik Tiongkok putih bermotif biru. Ini diduga dinasti Ming ya. Dinasti Ming sendiri adalah awalnya itu didirikan oleh seorang petani yang bisa menghancurkan orang-orang Mongol atau dinasti Yuan dan mengusirnya ke utara yang membentuk sebuah kerajaan dinasti Ming pada tahun 1368.
Hayam Wuruk ya. Chu Yuanchang. Ini yang dikenal dengan Kaisar Chu atau Hongwu, mata uangnya ini adalah pendiri dinasti Ming, seorang petani yang bisa berhasil menggulingkan kekaisaran Mongol dinasti Yuan ya. Nah, ini kemudian dinasti Ming ini berkuasa sampai tahun 1644 Masehi. Kemudian digantikan oleh pemberontakan orang-orang Manchu dari utara yang menggantikan sebagai dinasti Qing atau orang-orang yang dikepang atau dinasti Manchu, teman-teman ya. Masa dinasti Ming inilah kemudian perdagangan dengan Majapahit berlangsung cukup masif, terutama kedatangan Cheng Hu. Apa Pak ini Pak? Pecan tembikar. Loh, di sini ada pecan tembikar bleder. Nah ini teman-teman, kemungkinan di sini dulu Berkontainer-kontainer. Nah ini tahu pecahan tembikar lokal itu cukup banyak di sini Pak ya. Iya. Nah ini, di sini ada apa lagi Pak di sini Pak? Kalau teman-teman mesti bisa di zoom. Ternyata di sini banyak sekali pecahan tembikar kuno yang dibuat di sini. Ada kawasan yang ramai pada masanya ya Pak ya. Nah ini apa Pak ini Pak? Tembikar hitam tipis ya. Nah ini teman-teman, tembikar ya. Nah, luar biasa sekali yang sangat tipis. Dan juga ini adalah sebuah cita rasa peradaban tinggi. Ini keramik Tiongkok Pak ya. Oh iya, beling-beling atau keramik Tiongkok ini menyebar rata-rata putih ya. Penemuan porselen keramik Tiongkok ini pada masa kuno memang yang memproduksi hanya Tiongkok saja yang berhasil menemukan porselen ini. Pada masa dinasti Tang di abad ke-7 ditemukan porselen putih, kemudian dikembangkan pada masa dinasti Ming. Ciri dinasti Tang dan Ming adalah keramik-keramik berwarna. Loh Pak, ini banyak Pak, teman-teman. Ini banyak sekali teman-teman. Loh, kemelontang. Loh, ini teman-teman. Ini kita menemukan sekali lagi ini mortar stone Pak ya. Loh, ternyata keramiknya itu beragam, mulai dari dinasti Sung sampai era kolonial Pak. Diduga perkampungan ini panjang rentang sehingga kemudian harta karunnya kemudian tersimpan cukup banyak. Jadi di sini itu coba ini bekas kuali ya atau tembikar atau untuk menanak kesukaan-kesukaan masa lalu memang banyak ya, sup tulang dan lain sebagainya. Dan di sini ada ini adalah porselen tebal. Ini diduga memang guci-guci raksasa pada masa lalu gitu ya, bisa untuk menyimpan makanan agar bahkan konon katanya Pak itu guci-guci seperti ini itu Pak ya pada masa akhir-akhir ini dipercaya kalau nasi ditaruh di dalamnya anti basi teman-teman, dan itu sudah familiar di desa-desa. Jadi mangkok porselen ini dipercaya di desa-desa kalau nasi diletakkan itu tidak pernah basi Pak. Iya, tambah kering. Tambah lama-lama nyoba mengering ya, tidak pernah basi. Jadi ini sesuatu teknologi yang di luar nalar dan sangat misterius yang membutuhkan interpretasi ya dari para ahli tentunya, dan kita hanya eksplorasi biasa, bukanlah ahli gitu ya. Jangan pernah puas dengan penjelasan kita Pak ya. Karena kita bukan alat pemuasan Pak ya. Nah, kita bukan alat pemuas, sehingga kemudian teman-teman harus mencari informasi dari para ahli daripada kita. Kita hanya mengeksplor, menunjukkan dan siap mengantarkan para peneliti baik dari dalam negeri maupun luar negeri maupun luar angkasa Pak ya. Nah ya itu, semoga bermanfaat teman-teman. Jas merah Pak ya. Ya jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.